Ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Informal Podcast. Untuk kali ini, episode kali ini kita hanya berdua saja. Saya dengan Mas Akmal, walaupun pakai akunnya Mas Ihsan. Nah, untuk kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu, teman saya sendiri, kakak kelas saya sendiri, namanya Bang Bismart. Oke. Ya, Bang Bismart, selamat malam Bang. Iya, halo malam Dimas, Halo. Akmal. Ya, malam Bang. Nah, Hmm. Bang, kita mau kepo-kepo nih Bang. Boleh. Gimana, Nah, gimana? Bang Bismart kan udah terkenal tuh punya usaha penggemukan ternak ya. Iya, Nah, benar. itu ada korelasinya nggak sih sama kerjaan orang tua, Bang? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada sama Nggak, sekali. di gue dan di keluarga sih nggak ada background peternakan sih. Gitu, paling Hmm, kayak orang tua cuma dulu aja pernah titip-titip di kampung gitu. Gua kan di kampung gue di Padang. Titip-titip hmm. kerbau, sapi gitu sama petani, tapi nggak ada yang backgroundnya emang orang peternakan gitu. Ya karena backgroundnya gua kuliah aja peternakan bareng lu kan. Oh iya, bareng aku sih. Tapi kita beda angkatan sih, Bang. Oh iya sih, gua lebih tua ya. Iya, betul. Sialan. Oh, Terus. terus dulu waktu pertama kali memutuskan atau inisiatif, aku pengen usaha nih, ada nggak sih support dari orang tua atau udahlah terserah kamu atau orang tua benar-benar mendukung? Gue tuh disupport tapi juga diragukan sih. Gimana Jadi tuh? gue terus terang aja, gue bertiga emang apa kan gue di Saudagar, brand gue ini kan namanya Saudagar Farm, usaha gue. Hmm, Nah, di Saudagar Farm ini kan ownernya bertiga nih, gue sama partner gue ada 2 orang gitu. Nah, hmm, itu kita emang pertama support dari awal itu dibantu sama orang tua. Tapi ya kita hmm, semua ya mungkin terutama gue gitu ya, kalau gue cerita versi gue, ya diragukan lah gitu kayak nih anak baru lulus kan idealnya kalau yang menurut keluarga gue atau enggak yang di sekeliling gue tuh ya lulus kuliah kerja dulu lah gitu yang lebih safety terus juga mungkin kalau mau usaha ya terserah mau sampingan atau enggak minimal punya pengalaman kerja sama orang dulu gitu jadi gue sempat diragukan gitu hmm, dan kayak melihat kan ya namanya usaha ya awal-awal pasti belum terlalu kelihatan lah hasilnya gitu kan ya hmm, orang tua betul. namanya pengen yang terbaik buat anak pengen anaknya lebih safety dan segala macem gitu kan ya Hmm, meragukan nih gue sih cuma bisa membuktikan lewat hasil sih dan usaha gue. Cuma iya, kalau iya. usaha doang kan hasilnya nggak kelihatan ya pasti diragukan terus dong Benar, gitu benar. ya. Akhirnya waktu yang Menjawab. membantu untuk menjawab gitu kan lewat hasil Hmm, yang gue tunjukin. Ya mungkin masih jauh dari kata sukses sih menurut gue tapi seenggaknya gue udah bisa berdiri di kaki gue sendiri lah. wah, Alhamdulillah itu. saat ini. Tapi dulu Gitu. selingan ya Bang ya, waktu aku jadi adik kelasnya Bang Bismart nih emang udah Hmm? kelihatan sih Bang Bismart tuh kayak auranya beda tuh Bang. Beda gimana, Kelihatan Dim? aja sih Agak maksudnya. serem apa gimana? Enggak, maksudnya tuh kayak ya dari segi komunikasi tuh lah bisa lah ahli Wadah. gitulah untuk ngomong Ya. ke peternak mungkin bisa sih makanya bisa bikin usaha ini gitu Bang. Ya, gue emang dari pas kuliah sempat punya usaha juga, cuma bidangnya beda kan. Gue itu di apa pakaian, konveksi. Oh iya, Pas clothing itu ya, kuliah, ya. ya clothing kayak gitu, vendor-vendor jahit gitu ya. Itu sih modal gue dulu usaha sih, waktu pas zaman kuliah. Jangan-jangan waktu seragam ITP itu konveksinya Bang Bismart. Iya benar-benar seragamnya Oh kita tuh bener. seragam asisten dosen itu waktu itu desainnya gue yang bikin, terus Oh bikinnya iya di gue benar-benar. gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang desainnya masih dipertahankan kan ya. Iya Seenggaknya sih kita bener. ke kampus masih bisa ngeliat itu. Iya, itu suatu Iya. peninggalannya Bang Bismart ya Peninggalan, sampai sekarang. warisan ya. Luar iya luar biasa sih emang sih. Tapi ngomong-ngomong tadi kan Bang Bismart bilang nunggu waktu biar menjawab kan, berarti usahanya udah menghasilkan gitu sekarang ya. Ya alhamdulillah so far menghasilkan dong. Gue udah Oke. tahun keempat berjalan, gue juga harus realistis lah. Punya Iya. kebutuhan hidup, gaya hidup gue juga tinggi, gue boros, seneng nongkrong, seneng jajan, konsumtif gitu-gitulah. Ya gue harus punya solusi buat gaya hidup gue lah. Kalau gue Oke. punya gaya hidup gitu tapi nyusahin orang lain mah mampus aja gitu ya.
Sengaja sih kalau gue punya prinsipnya kayak gitu, gue boleh punya gaya hidup kayak gimana, tapi ya gue jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai nyusahin orang atau nyusahin orang tua gitu. Paham, Bang paham. Bismart sendiri sebenarnya kalau dari keluarga, entah keluarga nuclear family atau keluarga yang lebih luas itu sebenarnya ada background nggak sih yang mereka itu dulunya pengusaha atau sampai sekarang juga masih pengusaha gitu? Keluarga besar gue nggak rata-rata kerja sih. Cuma Kerja kebetulan di kantoran, generasi, iya kerja kantoran, di PNS, BUMN, atau di swasta gitu. Cuma di generasi gue aja Nah, sih terus kok akhirnya kebetulan punya pandangan lain, ya? Gimana bang? karena, sorry, jadi ya pas di generasi gue nih, gue sama sepupu gue ada yang usaha beberapa gitu. Jadi pas di atas-atas kita, kalau lu tadi Oh, nanya keluarga inti atau keluarga cakupan lebih luas sih pada kerja gitu. Jadi nggak ada background itu. udah kerja Walaupun ya. orang Padang identik dengan pedagang ya. Iya, Gue kan benar. orang Iya. Padang, orang Minang. Orang Minang tuh identik dengan pedagang gitu. Terus tadi gimana Mal pertanyaan lo, kenapa gue Iya, terus memutuskan untuk akhirnya usaha? usaha kan biasanya kan kalau orang usaha ya karena sekitarnya usaha karena orang tuanya pengusaha Hmm, gitu kan. Nah kalau Bang Bismart hmm. sendiri gimana sih kok bisa tiba-tiba akhirnya milih buat yaudah gue usaha aja deh gitu. Ini gue, kita slow aja kan ngobrol, maksudnya ya apa adanya kan, gak usah Yoi. dibuat lah ya. Iya. Jadi biar Betul. pendengarnya informal podcast juga ngerasa real dan relate kali ya. Mungkin ada Iya beberapa benar. anak-anak peternakan apa gimana. Karena kalau buat gue, perspektif gue aja ya. Karena waktu itu gue sebagai mahasiswa menurut gue cukup visioner sih. Gue ngelihatnya harga kepala lulusan sarjana gue nggak mahal buat gue. Iya. Dia harganya nggak Iya, mahal iya. gitu. Mungkin itu sebuah realita pahit yang harus diakui sih. Gue nggak mau muluk-muluk bilang ke mahasiswa yang mau masuk jurusan gue ataupun ke yang sekarang lagi itu, kalian kan akan kayak gini. Ya itu mungkin tidak menutup kemungkinan sih. Misalnya mereka dihargai kepalanya mahal, tapi kalau buat gue waktu itu, kalau dihargai kepala gue tuh nggak sesuai sama standar gue. Nggak tahu standar gue ketinggian atau emang rendah harganya. Itu kan soal perspektif ya. Iya, benar. Iya, Gitu. benar. Ya karena ya tadi gue bilang biaya hidup gue tinggi dan segala macam. Gue pengen ini itu segala macam. Ya dan tanpa apa gimana? Orang tuh masing-masing kan, ada yang emang kerja, ada yang mau wirausaha gitu. Dan Iya. kalau gue emang ngerasa mungkin waktu itu, oh gue gimana caranya biar kayak gini, biar bisa mencapai nih list gue. Oh salah satunya usaha. Tapi gue tuh pengennya kerja dulu. Awalnya gue kerja dulu, gue pengen kerja di salah satu brand di industri dairy yang besar di Indonesia. Gue pengen banget itu dari awal, gue pengen kerja di situ. Terus baru nanti suatu saat, berapa tahun gue kerja, gue cabut, gue bikin usaha sendiri gitu. Tapi ternyata takdir Allah memberikan yang lain gitu. Alhamdulillah gue bisa langsung usaha sih setengah tahun selalu sih Iya. gitu. Tambahan sih ya, Soalnya kan oke Ji. Dairy gue Lanjut, industri susu. Nek, teman-teman yang belum tahu. Oke. Oke. Gimana, Dim? Ayo, Mas, iya, Mas. dairy, iya. Oh, dairy, Iya, iya. Dairy itu industri susu, sorry. Betul. Takutnya nanti ada pendengar kita yang nggak tahu gitu. Betul. Tapi tunggu, sorry, gue jelas juga, gue takut sih misperception sih di pendengar informal. Ya tadi itu mahal murah itu tergantung perspektifnya dia, tergantung perspektif orang masing-masing. In my opinion, ya buat gue waktu itu nggak worth it aja dengan perjuangan gue kuliah, waktu gue dan segala macam. Dan ketika gue hitung lagi dengan mungkin kebutuhan gue segini, gaya hidup gue segini, itu masih sulit sih buat gue. Gitu. Jadi gue mungkin akhirnya memilih jalur wirausaha. Walaupun ternyata setelah wirausaha lebih pahit daripada gue kerja, lebih berdarah-darah. Benar. Iya sih Bang. Tapi effortnya itu sih Bang Bismart. Iya Dim. Ini banyak sih bagi teman-teman yang belum tahu, Bang Bismart tuh kayak di lab kami, lab perah tuh kayak jadi apa ya? Ya jadi yang di itulah. Jadi apa Dim? Apa sih, kita tuh jadi kayak itu loh, bukan harus itu loh kayak Bang Bismart gini. Jadi itu kayak Bang Bismart jadi kayak trendsetternya kita tuh untuk mencapai kesuksesan. Jujur aja aku matoknya ke situ sih Bang. Aku gila, ya Allah. Pengen jadi pengusaha gitu kan. Amin. Makanya lo undang ya. Kali ya.
Iya gak sih Bang Bismart? Iya. Apa karena Bang Bismart berani? Tunggu, tapi Yang gue inget menarik. waktu abis gue kayaknya abis ngasih standin lo ya, apa abis ngapain kita ngobrol di depan lab perah di waktu itu. Lo Iya. nanya gue mau ngapain. Iya, aku masih ingat itu, bener. Iya, gue Bener, nanya mau ngapain. Gue bilang bener. Itu. gue bilang gue pengen kerja mungkin terus gue pengen usaha. Seinget gue sih Iya, gue ngomong gitu. iya aku masih ingat itu, bener. Gue inget banget itu pertanyaan lo itu. Lo yang nanya mau ngapain gitu. Yo, iya. Sekarang kita Ya, ketemu lagi, Bang. iya, Dan iya, kejawab iya, ya. iya. Yang Kejawab ya sekarang ternyata ya. Luar biasa sih. Iya, takdir emang bekerja secara misterius sih. Iya, bener Iya, banget. Bang, nanya lagi Bang. Bang Wismart, wah menarik nih. Jadi sebenarnya gue masih penasaran sih, apa yang membuat Bang Bismart ini setelah lulus kuliah itu yakin nih bahwa ya udah jalan gue wirausaha gini kan. Walaupun yang tadi udah dibilang Bang Bismart bahwa di dalam keluarga keluarga Nggak ada inti maupun background. keluarga besar nggak ada background, dan kadang kan orang bilang kalau lu usaha kerja dulu lah di tempat orang, lu serap dulu Ya, ilmunya benar. dan segala macam kan. Nah, tapi apa yang membuat Bang Bismart akhirnya berani gitu kan buat lulus kuliah terus wirausaha gitu? Gua tapi agak panjang nggak masalah lah ya, Bray. Yo, Gua nggak apa-apa, pengen- Bang. Jatuhnya agak Kalem, Bang. curhat juga sih. Nah, itu Ya, yang jadi- dicari. Lu Kita jual dicari. drama ya, lu podcast ini jual drama ya. Iyalah. Itu yang diinginkan netizen ya. Yo, Drama ya. Betul. Ya, jadi dulu tuh kenapa gue berani? Kalau dibilang yakin sih nggak yakin juga lah di awal lah. Ya nggak sih? Lo bertanggung Ya. jawab Iya. atas uang yang lumayan besar, ya kan? Baik Iya. itu uang lo ataupun uang investor, gitu. Terus juga kayak masa depan lo nih, seenggaknya lo nggak tahu kan sampai kapan hal ini bisa stabil. Misalnya butuh Yes. waktu berapa tahun, itu kan berarti kan masa depan lo dipertaruhkan kan? Yes. Ya masih, sedangkan teman-teman lo yang seangkatan lo, sebaya lo udah pada mulai menapaki karir di kantor, di perusahaan yang besar, Bonafit atau apapun itu segala macem gitu. Nah itu lumayan berat dan gue rasa sih susah sih buat orang awal-awal langsung yakin banget gitu. Cuma waktu itu gue sempat nyari kerjaan 6 bulan. Ya itu gue males-malesan gitu loh. Dipanggil, datang sekalinya sampai interview user udah mau masuk, gue debat sama user sama bosnya gitu, gue jawab. Terus berapa kali dipanggil perusahaan yang gue pengen, yang gue incer, ada startup, ada apa, gue nggak dateng gitu. Entah karena kesiangan gue bangunnya, atau enggak karena pagi banget nih gitu, atau enggak gara-gara panas banget nih siang-siang jauh, males kan gitu. Gue kayak gitu sih, niat-niat nggak niat gitu. Terus sampai gue waktu itu disambil juga, gue punya usaha toko vape baru lulus. Gue tuh punya toko vape sama joinan sama teman gue, jadi teman gue buka gitu, terus gue join lah, nyuntikin modal gitu, terus kalian bantu jadi volunteer gitu. Gue jadi vaporistanya di situ gitu, yang ngurusin vape-nya, coiling gitu-gitulah. Kalau di vape zaman dulu tuh masih rame-ramenya kan 2016. Seenggaknya dulu tuh gue punya pemikiran, gue nggak minta uang lagi dari orang tua, seenggaknya biaya vape gue tuh dapat dari situ tuh, penghasilan situ gitu. Cuma gue akhirnya sambil nyari kerjaan sambil segala macem, terus ya itulah nggak nemu. Satu momen gue ketemu sama partner gue gitu di Saudagar ini, teman main gue juga, teman nongkrong gitu. Dia dapat lahan di sekitar sini, di tempat gue sekarang di Cianjur. Terus dia lagi emang mau buka usaha gitu. Cuma dia masih ngawang-ngawang karena waktu itu dia juga masih kuliah. Gue kan udah lulus. Nah, terus disitulah gue ngobrol-ngobrol, yuk lu bisa ngerawat ternak nih gitu, gue bisa jualan nih, gue bisa jualinnya gini-gini segala macam gitu. Nah terus waktu itu gue ditolak sama dia gara-gara gue jarang sholat, Bray. Jadi kata dia, gue jarang sholat. Iya, aku tahu Mas Bismart. Gue jarang sholat. Sialan, lu belum tahu maksudnya apa, lu yang ngerti jarang sholatnya. Bangke. Jadi gue itu dia bilang gue jarang sholat, Mar. Lo jarang atau bahkan jarang banget lebih jarang pada gue sholat. Jadi nanti nggak ada yang sholat, nanti gimana usaha kita? Sedangkan kalau usaha tuh ibadah tuh mempengaruhi banget gitu loh. Itu berpengaruh banget kalau usaha gitu. Terus temen gue, iya sih, ya udahlah gitu, nggak ketemu kan titik tengahnya gitu kan. Sampai ya udah gue masih
obrolan itu nguap gitu aja. Terus tapi jadi pertimbangan buat gue kan, oh berarti masih ada peluang nih gitu kan. Terus kerja juga gitu, terus gue sempet ngobrol ke beberapa temen gue juga yang deket, kayak, gue gimana nih ya kerja ya, apa gue usaha aja ya gitu. Terus beberapa mereka tuh kayak support gitu, ya lo kan udah dari kuliah usaha gitu, terus kayaknya lo susah deh buat misalnya kerja, lo pembangkang nanti berantem mulu sama atasan lo apa gimana. Tapi menurut gue bisa lumayan adaptif gitu. Gue merasa bisa memposisikan diri gue sebagai bawahan ataupun misalnya di atasan atau partner, menurut gue sih. Nggak tahu menurut orang ya, kayaknya gue nggak Iya. sepemberontak itu ya Dim ya. Ya Enggak nggak sih kok, Dim? justru kita yang berontak sih Bang dulu. Lah iyalah kayak gitu kan. Iya, paham. Terus ya akhirnya berapa bulan waktu itu sempat ngobrol lagi, gue nongkrong ngobrol. Ini teman sepermainan gue dari kecil emang, teman main gitu. Dulu gue janjian juga masuk kampus yang sama gitu, cuma gue mental, tapi ternyata jurusannya sama gitu. Terus gue akhirnya ngobrol, di situ dia melunak. Ketika gue ngobrol buka lagi, kata gue bilang, ya emang nggak bisa berubah gitu orang. Iya sih Mar, tapi ini banget ya pesan gue gini. Ya udah langsung survei lokasi gue, Wah, gitu. mantap. Survei lokasi. Anjay. Ketika sampai di lokasi, hati gue belum masuk aja tuh langsung kayak, oh I'm in gitu. Gue ngeliat tempatnya, gitu. Padahal tempatnya masih cuma, masih kayak kebun kosong gitu doang, cuma ada rumah doang, belum kayak sekarang yang udah terlihat seperti peternakan lah gitu. Iya, 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 Terus iya. ya gue pulang, gue ngomong ke orang tua, ya ajaibnya nyokap langsung setuju. Padahal sebelumnya gue sempat minta modal buat ngegedein toko vape, nggak disetujuin. Yang mana modalnya lebih kecil daripada yang gue minta buat ini gitu. Tergantung Ya, produknya alhamdulillah. kali. Iya kayaknya deh, maksud gue kan kayak orang tua pasti mikirnya dulu vape bisnis musiman gitu kan. Walaupun ternyata sampai sekarang berubah Iya. bisa jadi gaya hidup, ya kan. Gitu. Bahkan emang banyak yang Benar, tereliminasi kan, toko-toko kecil Iya. di zaman sekarang yang gede-gede yang bertahan. Nah, Iya. mungkin kalau waktu itu ngeliatnya kan Iya, ini kan sejalur sama pendidikan gue, keilmuan gue gitu. Terus mungkin melihat mata anak kali katanya beda sih waktu gue izin itu tuh beda. Ya feeling batin ibu ke anak kali ya. Gitu. Iyalah, Akhirnya betul, gue, betul Iya, banget. iya. ya akhirnya direstuin lah, dari situ mulai berproses. Walaupun tadi gue bilang gue direstuin, tapi tetap diragukan gitu. Dan ketika ada beberapa temen yang nanya, kayak Mar, lu kalau jatuh saudagar gimana gitu? Kalau nanti lu jatuh apa gimana? Gue bilang ya jatuh bangkit lah. Terus gitu kalau jatuh lagi ya bangkit lagi lah. Gitu. Nah, Iya. menurut gue di situ Bang. adalah ini semua tuh tentang mindset sih. Menurut gue ya Dimal, itu menurut gue Iya, betul. tentang mindset gitu. Kalau gue orangnya prinsipnya kalau udah komit ya gue 1000% kecebur ke situ, nyeburin diri gue ke situ. Gitu. Gue tipikalnya gitu. Gue berhenti kalau gue udah selesai, bukan kalau gue udah capek. Gitu sih kalau gue. Karena waktu itu banyak juga sih yang kayak mikir, ini lo yakin nih gitu, lo yakin mau ini, karena sedangkan beberapa teman kan emang banyaknya yang kerja apa gimana gitu. Tapi gue alhamdulillah juga dapet circle yang inner circle gue tuh yang deket banget, ya yang nge-support gitulah, yang kayak yaudah lah Mar, gitu, ini keilmuan lo gini-gini, yang penting lo explore dan segala macem, gitu sih Bray. Tapi untuk komitmen Bang Bismat sih emang nggak diragukan sih, bakalan 1000% nyemplung di situ. Itu mah udah, aku nggak ragu sih. Jadi saksi hidup ya sih. Aku saksi sih, Dimas maksudnya jadi tahu saksi sih. hidup. Tahu lah Bang Bismat nih, emang udah di situ ya harus 1000% gitu. Nah, ngomong nih Bang Bismat. Gimana? Ini kan sekarang udah mulai nampak hasilnya kan. Cara marketingnya gimana sih? Marketing. Maksudnya cara nyebarin produknya Bang Bismat nih gimana? Gue tuh sebenarnya kalau menurut gue pribadi, gue tuh nggak jago marketing menurut gue. Gue bukan seorang marketer door to door yang bagus menurut gue, karena gue itu nggak kayak orang yang bisa nawar-nawarin barang, nawar-nawarin produk, chat satu-satu gitu. Gue nggak sejago itu. Banyak teman-teman lain marketer yang jago, bisa buka bikin broadcast, bisa WhatsApp, bisa nyamperin segala macam. Gue tuh nggak kayak gitu. Gue
lebih memilih jalur yang agak lama menurut gue. Gue lewat branding, personal branding dan brandingin merek si Saudagar ini pelan-pelan. Jadi awal-awal tuh ya gue posting lah pasti menggunakan zaman sekarang kan sosial media. Ya Iya. kan gue menggunakan Iya, semua sosial media gue ada WhatsApp, Instagram dan lain gitu. Facebook ya gue branding. Oh gue sekarang beternak nih, gue buka kandang gitu. Gue apa namanya main Harvest Moon in the real life gitu kan. Iya betul. Banyak yang kayak gitu kan. Oh dan ketika ditanya lo nggak banyak sih kayak gitu gue beternak gitu terus mereka suka nanya lo nggak kerja lo ternak doang ya ini gue lagi kerja gue bilang gitu gue ya ini gue bekerja gitu loh maksud gue lagi bangun perusahaan gitu jadi mindset gue waktu itu ya gue bangun perusahaan peternakan gitu loh bukan cuma sekedar beternak atau bertani aja. Nah dari situ branding update kegiatan-kegiatan gue personal branding kan jadi di orang tuh mikirnya kayak oh iya kalau si Bismar nih beternak nih gitu si Bismar ada domba nih ada sapi nih gitu soft selling zaman sekarang lu Iya, kalau hard iya. selling menurut gua agak sulit sih susah, benar. Iya. menurut gua ya gitu dan tadi gue bilang gue bukan marketer yang jago gitu jadi gua lebih soft selling aja sampai akhirnya kan postingan-postingan gue itu memancing orang untuk bertanya sengaja Iya, mereka betul. mengingat segala macam rutin ya gue pelajarin juga bagaimana cara update di jam-jam yang apa di jam-jam Pas. yang efektif, iya di prime time, terus bagaimana menarik engagement followers gitu. Ya minimal kan orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, kenalan kita gitu. Betul. Dari situlah Circle-nya gue dari dulu situ, Bang ya. gimana? Betul. Dari Apa? circle-nya dulu, dari circle Iyalah, kita dulu. bener Betul. kok. Minimal Betul, tetangga Bang. kita, saudara kita, kenalan segala macam, minimal beli di kita dulu kayak gitu. Nah nanti kan baru, jadi kan kalau saudagar ini produknya kan ada macam-macam. Ada yang untuk B2B, ada yang B2C. B2B itu business to business, B2C itu business to consumer. Nah, Oh, kalau iya. B2B itu yang awal, saudagar awal tuh B2BC dulu, business to consumer, karena kita penjualan pertama adalah Idul Adha. Jadi kan itu langsung ke konsumen Iya, langsung konsumen penjualan doang retail. ya. I see. Iya, jadi langsung ke konsumen retail yaitu kita ke orang satu-satu gitu kan. Nah, setelah itu Betul. sih beres gitu di tahun pertama alhamdulillah bagus lah gitu untuk seorang rookie di tahun itu oke lah gitu. Nah, Is, mantap. terus alhamdulillah. Nah, terus setelah itu baru kan kita bertanya, kita emang harus cuma jualan setahun sekali doang Idul Adha? Nggak bisa gini nih gitu. Nah, kita carilah project apa. Nah, kita cari modelnya bisnisnya B2B, bisnis to bisnis. Jadi kayak dari peternakan ke pemotongan atau dari peternakan ke rumah makan gitu. Yang mana penjualannya grosir. Itulah. Nah, Iya, itu iya, iya. gue sama teman-teman emang senangnya silaturahmi keliling-keliling ke peternak-peternak lain gitu. Jadi nambah relasi, nambah ilmu juga segala macam. Karena kalau di peternakan itu alhamdulillah orang-orangnya tuh guyup dan senang gitu kalau ada anak muda. Ada peternak Benar. pemula aja senang, ada peternak baru senang, apalagi ada anak muda yang mau beternak. Benar, benar. Itu mereka welcome, seneng gitu. Ya kita nambah relasi segala macam karena kan ada peluang bisnis juga dong di situ, ada peluang kerjasama juga. Nah dari situlah keliling-keliling, nah baru dapat marketnya. Oh kita ada orderan kayak gini nih segala macam dan dengan sering berjalan waktu nama kita mulai dikenal, mulai terdengar, mulai naik. Ya orang pasti bakalan nyari barang kita kalau kita emang bagus dan kita emang nama kita bagus gitu. Makanya itu pentingnya menjaga nama dan integritas sih. Gitu. Kita harus jaga nama baik brand, kita juga harus jaga integritas brand dan integritas kita pribadi gitu. Karena kadang beberapa orang tuh mau berbisnis sama kita bukan cuma masalah besar kecil margin, tapi karena mereka emang senang berbisnis sama kita. Mereka percaya gitu, mereka suka sama sistem kita gitu. Karena walau yang penting itu salah satu di bisnis juga rasa aman sih. Ya itu aman, betul. Betul. Iya kalau murah tapi nggak aman serem juga. Nah, Mas Bismat. Gimana? Ngomong-ngomong kalau masalah marketing nih, Akmal marketing salah satu produk terkenal nih. Oh iya. Apa tahu? Boleh dong. Nyebarin hoax nih Boleh dong sharing. Gue soalnya kalau marketing menurut gue biasa aja sih, cuma bener. Gue lebih ke bisnis development-nya juga sih sekarang. Gitu. Lumayan nih si Akmal kan siapa tahu pengen ke situ tuh, Man. Waduh. Bisa nanti ya abis ini ya bisa lah ya. Oh iya, ngobrol-ngobrol lah ya. Iya. Tapi nih satu lagi Mas Bismat di segmen 1 aku penasaran nih.
yang bedain produknya Mas Bismart apa sih sama kok jadi konsumen balik lagi ke Mas Bismart tuh? Apa tuh? Oke. Kalau Hmm. untuk saudagar itu untuk B2C-nya aja yang kita ngobrolin ya, untuk bisnis to consumer atau konsumen Hmm. retail. Kami itu 2017 sudah melakukan penjualan online dengan katalog online, walaupun belum ada platformnya. Jadi Hmm. kan kalau dulu, sekarang kan pandemi ya semua online kan, Iya. ya kan. Nah kita udah dari 2017 dari awal berdiri itu udah melakukan itu. Jadi setiap ternak itu kan ada ID-nya, Oke, domba sapi tag itu ada gitu ya. ID-nya. Terus itu Hmm. semua kita foto satu-satu, semua ratusan ekor tuh, puluhan ekor tuh kita foto semua satu-satu. Nanti kita foto dengan proper gitu, kayak photoshoot gitu. Nanti kita sediakan katalognya. Jadi ketika ada konsumen yang kontak via minimal via WhatsApp gitu. Oh ya, Iya. saya pengen beli sapi kategori A atau domba kategori C. Oh ya, ini kita ada ready stocknya ini gitu. Ini dengan tampilan seperti ini, ID-nya kayak gini, bobotnya kurang lebih sekitar segini, harganya segini. Jadi mereka bisa Hmm. memilih dan itu yang kita jaga banget. Jangan sampai orang kan dulu stigmanya kalau beli online nanti yang datang beda, yang di foto yang datang beda. Iya. Nah itu kita jaga banget, kita jaga banget. Jadi Hmm. apa yang mereka beli, apa yang mereka pilih, terus mereka beli, itu yang mereka dapatkan. Iya, Jadi iya, kan iya, iya. mereka dari mulai proses dari pemilihan ternak, melihat katalognya dengan foto yang proper, memilih stoknya yang oke-oke dengan harga yang affordable gitu kan. Terus sampai nanti mereka terima tempat, kita kan melayani door to door walaupun kita dari Cianjur, kita melayani Jabodetabek secara door to door gitu dengan free Hmm. ongkir. Ya Mantap. mereka merasakan experience yang berbeda ketika mereka misalnya sorry beli di pinggir lapak atau enggak di orang yang jualan online tapi cuma kayak ini kategori A contohnya kayak gini nanti nggak tahu kan dia datangnya seperti apa Iya, iya, gitu. iya, Nah iya. kita benar-benar delivery experience itu ke konsumen semaksimal mungkin supaya mereka Iya. ngerasain oh ini beli di sini nih experience-nya kayak gini loh gitu karena di zaman sekarang kan kalau bahasa industri 4.0 ya itu tuh Iya. bukan cuma masalah harga murah doang. Sekarang tuh customer experience, customer satisfaction tuh yang utama sih supaya orang mau repeat order lagi. Dan Iya, mereka betul, betul. dan gue tuh selalu percaya marketing yang paling efektif menurut gue adalah word Hmm. of mouth dari mulut Oh ke iya. mulut. Karena ketika Iya. mereka puas dengan service kita, dengan produk kita, mereka merekomendasikan ke relasi terdekatnya, itu lebih bisa apa ya, bisa menghipnotis, lebih persuasif dibandingin mereka ngelihat foto-foto bagus di Instagram atau di WhatsApp Oke, gitu betul, loh. betul, Jadi kayak betul. misalnya Dimas atau beli nih di Saudagar untuk kurban, terus Hmm. Akmal tahun depannya nyari nih, di mana ya? Terus kata Dimas, ini di sini aja nih di kakak kelas gue gini-gini bagus nih. Kalau karena dia seneng dengan Betul. produk dan servis kita, dia bakalan bercerita tuh, ya kan? Iya. Tentang produk Entah sendiri saudagar segala otomatis. Betul. macam. Iya, padahal kita nggak nyuruh segala macam, ya Iya. kan? Ya itu segala Benar. macam. Nah, Betul, betul. baru tuh nanti si Akmal gitu. Nah, nanti itu akan terus aja tuh bercabang, 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 bercabang. Ya walaupun itu takes time, tapi menurut kami salah Iya. satu yang cocok dengan sistem kami, dengan pola kami dan yang paling efektif sih sejauh ini. Walaupun ya itu jatuhnya organik sih. Jadi nanti tuh growth-nya Hmm. tuh organik. Sedangkan kan kalau kita bakar uang kayak startup zaman sekarang tuh bakar uang di iklan segala macam gitu-gitu itu juga nggak salah sih itu salah satu strategi. Cuma kan kami nggak terlalu punya banyak Iya. budget buat iklan yang sebesar kayak startup-startup gitu. Eh, ya mereka itu growth hack tuh, jadi naiknya cepet banget kan Cepat trafficnya. juga. Iya, benar. Kita Betul, ya betul, betul. organik aja karena kan kita juga memikirkan distribusi juga karena kita melayani door to door. Kita nggak mau kalau udah kuota kita udah full kita nggak mau nyanggupin orderan juga nanti udah nyanggupin ngeyain tapi ternyata nggak bisa Nggak bisa. nggak Iya, nanti malah repot. mengecewakan nanti nama jelek nah itu yang banyak tuh di pengusaha atau pedagang zaman sekarang yang kita temuin pas udah di lapangan siap siap Hmm. oke oke bisa tapi ternyata tidak bisa direalisasikan itu kan kecewa. Iya, Gitu itu yang betul, kita betul, jaga betul. banget sih gitu Oke, sih. ya makasih Mas Bismart. Mm-mm. Mungkin itu teman-teman di segmen pertama untuk background dari Mas Bismartnya gimana. Kemudian untuk Saudagar Farm ya, Bang Bismart Iya sekarang betul namanya. Saudagar Farm nama Saudagar Nanti Farm bisa, awalnya Saudagar ya Med. betul. Nanti Heeh. bisa teman-teman kunjungi ke sana gitu. Oke, Boleh, boleh, sip. boleh. Sekarang masuk ke segmen 2 teman-teman. Langsung aja. Oke, Langsung oke. ya nih ya. Iya, iya. Tadi Gimana, kan Dim? Mas Bismart udah bahas
bakar uang nih, betul? Mm-mm. Nah, sekarang masih bakar uang nggak sih? Enggak, kalau untuk biaya tadi apa iklan gitu-gitu atau marketing itu kita emang dari dulu nggak pernah bakar uang sih. Gue tadi menganalogikan di beberapa perusahaan startup besar aja gitu. Cuma Oke. kalau sekarang sih ya kita nggak muna juga udah mulai menikmati returnnya gitu, returnnya karena gue kan masih pada muda nih. Iya. Kalau istilah gini, kalau kita tuh udah keringetan nih terus nggak ngerasain manisnya tuh, ngerasain pahitnya mulu, takutnya tuh goyah sih. Ada beberapa senior yang ngingetin kayak gitu ya, ya terus kita ya Hmm. realistis juga. Jadi ya alhamdulillah sih sudah mulai bisa menikmati sedikit demi sedikit. Banyak mah belum gitu. Gitu sih deh. Oke. Terus manage-nya gimana tuh Bang untuk mempertahankan margin positifnya gimana tuh? Kalau boleh tahu Hmm, sih, kalau nggak boleh tahu juga nggak apa-apa. Enggak kan yang ditanya kan mempertahankan margin positif ya. Oh, Kalau betul. mempertahankan margin positif, ya kalau buat gue nih orang marketing ya kejar sales segila-gilanya sih supaya Hmm. bisa ketutup dan cuan terus kan gitu. Hmm. Walaupun namanya kita kan bermain di segmen produksi apalagi makhluk hidup, gak pataan pasti ada Hmm. kematian gitu, ada resiko-resiko lainnya gitu dan ada fluktuatif harga. Ya kalau kalau saudagar itu ya gimana ya? Gue juga nggak bilang saudagar itu harganya murah sih gitu. Iya. Menurut kalau sekarang sih udah standar sih gitu. Cuma kalau dulu 2017 kita emang harganya premium karena kita menawarkan service dan segala macamnya. Nah, itu udah kita hitung juga Tapi dengan resiko-resiko iya. gitu. Tapi sorry Mas Bismart, aku lihat Hmm. produknya Bang Bismart emang premium sih dari kalau aku lihat di kenampakan aja udah bagus sih. Oh, Wajar harganya ada. mahal sih. Lu yang bener lu di jangan manis-manisin gue Serius doang ini ya nggak lagi. bohong. Sebagai sarjana peternakan bisa lihat lah. Itu emang Ya, produknya bagus. alhamdulillah kalau kayak gitu sih. Ya, maksudnya gue Yoi. juga dari dulu nggak pernah kepengen jual omongan doang. Kalau emang ngomongnya gede, ya produk harus gede juga gitu, biar menunjang omongannya. Yoi. Gitu. Ya, Ya. terus tadi balik ke margin dan tadi, sorry gimana? Ya Ya nggak apa-apa. Betul. balik yang ke margin. Margin tuh pasti fluktuatif, ya kan? Namanya kita Iya. nggak kayak orang kantoran yang mungkin lebih safety lah untuk Aduh. income per Iya. bulannya gitu ya. Kalau kita fluktuatif dan ya kalau kami sih yang penting pertama hak-hak karyawan kami segala macem itu dipenuhi dulu barulah lebihnya kalau ada alhamdulillah buat kita gitu. Terus juga kalau kita juga apa sih sekarang kerja sama startup juga sih untuk sebagai investor gitu. Jadi kami nggak Iya. muluk-muluk harus pakai apa-apa dari modal sendiri gitu enggak. Karena kalau kita mau ekspansi ya kita butuh juga suntikan dana dari investor segala macam gitu. Asal yang penting terms-nya jelas gitu. Iya. Itu sih. Terus nih ngomong-ngomong untuk mengenai tadi kan Mas Bismart terjun di bidang produksi kan pasti ada kematian ya, ada hal-hal yang Mm, tidak terduga. Pernah zonk nggak sih beli ternaknya? Ternaknya pernah lah, sakit pernah. atau gimana? Pernah. Ya Gimana pernah tuh? lah, nggak mungkin enggak lah, nggak mungkin enggak. Kalau ternak sakit, ternaknya zong gitu apa nggak bagus, pernah. Itulah namanya kita bisnis makhluk hidup risetnya tuh terus menerus gitu. Jadi kita coba ternak dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam supplier gitu. Nah, mana yang bagus ya itu kita pertahankan, kita lanjut, mana yang jelek ya udah di stop gitu. Terus kalau ternak sakit apa gimana? Kalau dulu namanya masih baru ya sarjana peternakan gitu kan, apa apa disembuhin, dirawat. Ternyata makan Iya. kos, ujung-ujungnya juga lewat juga. Kalau udah lewat kan nggak bisa diapa-apain kan, jadi bangke dikubur. Sekarang kalau ada lemes dikit, wah nggak ketolong nih, potong dah Iya. gitu. Potong kalau nggak dijual, Oh. kalau nggak udah bagi-bagi aja ke karyawan-karyawan yang ada di kandang gitu. Kalau Hmm. kita sih kurang lebih kayak gitu sih gitu. Soalnya apa ya? Mungkin karena pengalaman dan jam terbang kali ya. Kalau dulu Iya. tuh panik kayak gitu. Ada apa-apa gimana? Sekarang enggak. Ya paling nanti dibebankan ke marketing aja. Oh, berarti kan profit dari yang mati atau yang sakit itu nanti dibebankan ke sisa ternaknya sisa
gitu, atau nggak ke Oh, target nanggung salesnya. berarti ya? Nanggung beban yang mati Iya, berarti ya? iya jelas lah. Gini, kita kan menghitung rancangan anggaran biaya dari, misalnya kita melihara 100 ekor, kita Iya. bikin rancangan anggaran dan pendapatan dari 100 ekor itu. Nah, Mm-mm. sedangkan ternyata misalnya amit-amit matinya 10 ya, sisa Iya. 90. Berarti kan 90 itu harus terjual bagaimana supaya angkanya seenggaknya dekat sama Realistis. target yang dari 100. Iya, benar. Gitu kan Betul. nutupin ya gitu. Ya itu Mm-mm. gimana kitanya sih. Iya, Karena iya. kami emang harus mengutamakan menjaga komitmen dengan investor sih. Mengutamakan itu karena kan itu mereka selain ngasih duit doang, mereka ngasih Mm. kepercayaan. Itu yang Iya, mahal. benar. Kepercayaan Betul, tuh betul. dari konsumen, dari investor, dari mitra, dari partner itu mahal banget. Salah satu hal yang menurut gue paling mahal selain waktu di dunia ini adalah kepercayaan. Trust ya itu. Paling penting Iya, ya. iya, paling Yoi. mahal, Nah, susah dicarinya. ngomong-ngomong, ngomong-ngomong nih Mas Ismat, kan aku Ya, pernah Din, DM Mas Ismat ya, yang sering dulu, kan lo? Yang mana? oh iya, Ding, Yang mana, bahas Dim? yang tentang punya hati nggak sih ke ternak yang dijual tuh, ya kan? Oh, iya, Itu iya, dibahas iya, di iya, sini deh. benar, 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 benar. Punya ikatan itu nggak sih? Aduh, aku sayang nih udah rawat ini lama, ternyata Oh, dijual. punya, Gimana tuh? punya, 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 pasti punya, punya ikatan punya, ya? punya. Jadi setiap ternak itu kita ada aja, misalnya ada yang demen dielus-elus, ada yang Iya. suka berontak gitu kan, ada yang Hmm. pemalu, ada yang takut. Itu kan kita karena sering ke kandang ngecek-ngecek ternak itu baik domba ataupun sapi kan engeh ya. Terus Iya, lama-lama pasti. punya ikatan, apalagi teman-teman yang kerja di sini, karyawan-karyawan di sini tuh pasti punya ikatan batin lah karena tiap hari ngurusin segala macam gitu kan. Ya pasti Benar. ada rasa sedih apa gimana kalau mau dipotong atau dijual. Cuma Hmm. kita balik lagi kalau itu nggak dijual yang sedih semuanya nggak jadi makan ya nggak. Itu semua Benar, kan benar. dijual supaya banyak orang di situ bisa makan, bisa menutupi Iya. kehidupan sehari-harinya. Gitu sih. Itu yang kemarin Ya, diupdate siapa namanya sapinya ya? Lupa Royco gue. mirip Oh ya si logo Royco, Royco bener. itu mirip logo yang di sapi Royco sih. Nggak apa-apa bicara brand ya di sini. Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Nggak Oke. masalah. Masalah. Iya sih. Tapi ini berarti Hmm. kalian tuh beda tempat ya? Dimas di Iya, Cirebon ya sekarang? saya di Cirebon mas. Hmm. Akmal di? Akmal di Semarang tuh, Bang. Oh di Semarang. Oh, pada di luar Di kota Semarang. semua ya? Iya. hmm. Kita nih teman SMA bang. Iya, iya, gue denger di Hmm. podcast yang itu kan tadi gue sempet dengerin lu pada backgroundnya temen SMA gitu. Beda-beda ya? Yoi. Sekarang industrinya beda-beda ya? Iya beda semua tiga-tiganya nih. Ya Hmm. bagus lah masih main. Gue juga masih sering main sama teman-teman SMA, teman-teman SMP. Iya. SMP mah udah enggak sih bang. Oh udah enggak? Gue masih sih. Terus nih bang, Terus terus. ngomong-ngomong, Hmm, tadi kan punya ikatan kan katanya sama ternaknya. hmm. Nah, itu suatu saat nanti entah kapan punya pikiran nggak? Udahlah, aku cukup sampai sini, usahaku aku serahin ke orang dalam artian Bang Bismat jadi kayak CEO gitu. Jadi udah nggak 100% terjun di situ. Punya pikiran nggak? Nggak tahu sih. Gue belum kepikiran sih. Gue pengen ngerintis ini. Ini kan kayak saudara ini kan kayak anak gue bertiga gitu kan. Mm-mm. Ya targetnya sih emang pengen nanti supaya sampai dia bisa jalan sendiri gitu. Maksudnya gue bertiga nggak harus standby di sini, tapi kita udah punya orang-orang kepercayaan untuk ngurusin ini, untuk handle ini gitu. Cuma itu pasti perjalanannya masih panjang dan jauh banget gitu. Dan Mm-mm. yang kedua, kita pun lihat dari beberapa orang, kebanyakan yang akhirnya kayak gitu, Iya. kebanyakan sih kolaps gitu. Ada aja baik walaupun udah dipegang misalnya sama saudara atau bahkan sama anak sendiri suatu saat nanti bisa aja gitu. Mm-mm. Cuma yang nggak ada tahu lah seleksinya kayak gimana nanti suatu saat. Karena kan gue Oke. juga bertiga gitu kan. Dan Mm-mm. kami udah memutuskan untuk full time jadi full time farmer, bukan cuma misalnya sampingan atau Selingan ya? gimana gitu. Mm-mm. Iya, jadi ya kita mikir aja ya taruhlah misalnya kayak orang kerja sekitar berapa sih umur 55 sampai 60-an gitu. Ya, Mm-mm. kepengennya mungkin sekitaran umur segitu masih ngurusin. Cuma kan nggak tahu ya intensitasnya masih sekencang sekarang apa enggak. Kita lihat nanti. Itu yang pengen sih, Oh. ya targetnya jelas lah kepengen punya kebebasan finansial di usia muda supaya eh, bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak. Semakin besar nih perusahaan akan melibatkan semakin banyak orang
gitu. Iya, Melibatkan amin, semakin betul. banyak orang, insya Allah bisa menjadi pintu rezeki bagi orang banyak kan. Amin. Amin, luar Amin. biasa. Tujuannya mulia sekali, anjir. Ya insya Allah gitu. Soalnya ya mau gue kan dulu sebenarnya nggak mendambakan, ini kan farm gue istilahnya di daerah lah, di desa gitu. Dulu kan gue selalu kuliah gue mendambakan kehidupan hingar Kota, bingar ibu kota. Tapi betul. ternyata jalan gue di sini, dan ternyata gue belajar hidup banyak banget di sini gitu. Sampai tadi gue bilang minimal gue bertiga nggak apa-apa deh puasa dulu. Yang penting karyawan-karyawan gue itu bisa makan, dia dan keluarganya. Jangan sampai keringat mereka udah kering, mereka belum mendapatkan haknya. Jadi kalau bisa haknya itu disalurkan sebelum keringat mereka kering. Luar Gitu. biasa. Ngomong-ngomong, berapa bang karyawannya sekarang? Sekarang kurang lebih 8 sih kalau yang tetap ya. Cuma kan kita lagi ada pembangunan dan ada maintenance segala macam. Ya ada karyawan lepas ya. Itu keluar masuk jumlahnya, nggak tetap. Gitu. Mantap, 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 mantap. Eh, kalau gue lihat sih sekarang apa ya? Anak-anak muda zaman sekarang itu kan mungkin dalam industri peternakan atau perkebunan itu kan kayaknya udah apa ya? Mulai jarang gitu loh. Bahkan gue aja dulu waktu apa namanya? Waktu KKN itu pas Mm-mm. di SMA itu kan biasanya biasanya gitu kan kita Mm. KKN terus nyamperin ke SMA kita ngasih ya sharing-sharing sama mereka gitu kan. Nah, Mm. itu kayak hampir semua SMA waktu itu di Bandung sih. Itu gue tanyain kan siapa yang ada temen gue dia anak peternakan terus bilang siapa yang mau punya cita-cita jadi pengusaha di industri peternakan atau perkebunan, nggak ada yang jawab gitu loh, nggak ada yang nunjuk gitu loh, nggak ada yang ngacung gitu. Banyak kan ya, ya dia pengen eh, jadi ya jadi karyawan pertama, yang kedua kerja di startup, ketiga pengusaha tapi pengusahanya yang ya let's say distro kayak atau apa kayak gitu kan. Nah kalau Mm. melihat kayak gitu tuh gimana sih mas pandangannya Mas Bispar sendiri terhadap hal kayak gitu? Apakah memang kok kurang diminatin gitu sama anak muda gitu kan? Pertama, gue tanya dulu, lu desanya, oh berarti waktu itu di desa SMA-nya ya? Bisa di Ciwidey kalau nggak salah. Oh, Di tadi Ciwidey tuh kalau gue banyak sawah semua itu peternakan, isinya. iya iya iya. Iya. Kalau jadi emang gini, di kalangan kita atau nggak di kalangan anak muda emang waktu itu kurang populer untuk berbisnis Hmm. di bidang peternakan atau pertanian ketika kita masih jadi mahasiswa ataupun masih jadi siswa. Itu cuma setelah mungkin kita setelah lulus kuliah terus kita terjun ke dunia yang sebenarnya gitu. Dan sekarang Hmm. pun udah zamannya digital ya, semua udah kelihatan segala macam. Banyak tahu sekarang anak-anak muda yang mulai usaha bertani, beternak, atau budidaya ikan. Itu banyak, baik mereka Oh banyak fokus tuh. full time maupun sebagai Oh. sampingan. Banyak kok gitu. Cuma eh, coba aja digali informasi itu banyak kok. Cuma mungkin emang gini, maksudnya nggak sebanyak sama yang di bidang lain, ya nggak Iya sih? iya iya. Gitu kan. Cuma seenggaknya nggak sekuno dulu. Ini lumayan seksi zaman sekarang untuk diminati karena dari kita berdiri tahun 2017 itu banyak kok adik-adik kelas, baik yang anak peternakan ataupun enggak, yang main ke Hmm. sini itu habis itu buka peternakan dan beberapa masih sampai sekarang itu masih berjalan gitu. Ini kayak Iya. ada adik kelas juga angkatan kalau di kita di anak 2016 baru Iya. buka. Oh Ada iya, mereka aku ke tahu. sini Bener. 4 orang, ada yang buka 2 orang di Cirebon, ada yang buka 2 orang lagi di Mega Mendung di Puncak gitu. Ini mereka habis dari sini dan Iya, mereka ya lumayan lihat. akrab sama gua lah gitu. Nah, Mm-mm. ya maksud gua, alhamdulillah masih tiap tahun tuh ada aja yang menurunkan mereka yang masih mau berjuang di industri peternakan atau pertanian. Itu cuma emang tidak sebanyak yang misalnya di industri lain karena mungkin peternakan itu salah satu yang lumayan cukup sulit sih untuk dimasuki karena mungkin mikirnya perlu modal atau segala macam. Padahal modal uang ya gitu. Padahal menurut Iya. Iya. gue sih, gue selalu punya prinsip yang paling utama tuh modal adalah skill dan mental sih menurut gue. Apalagi Karena jadi pengusaha ya bang. iya, karena modal itu zaman sekarang bisa dicari kok, banyak banget startup untuk pengadaan uang kok, banyak banget. Untuk peternakan, pertanian, perikanan itu banyak banget. Yang penting lu punya skill supaya bisa bikin sistem, bisa bikin presentasi, bisa bikin rancangan anggaran biaya dan pendapatannya gitu. Dan lu punya mental
buat mengupayakan itu. Kalau lu punya mental, lu mengupayakan itu ketika ditolak atau nggak berjalan sebagaimana plan lo, lu masih bisa bangkit lagi dan coba lagi, coba lagi, coba lagi. Gitu sih menurut gue modal yang utama. Ya karena menurut gue juga bertiga bukan yang tipikal punya modal yang gede-gede banget gitu loh. Gitu. Tapi kok ini menarik ya Mas Bismart ya. Hmm? Kan kita sama-sama sarjana peternakan ya dengan background sekarang yang berbeda. Mas Bismart jadi pengusaha, aku jadi karyawan, atau mungkin bener sih kata Bang Bismart, Tenaga ahli sarjana. dong. Kenapa? Oh iya. Terus, Mungkin sarjana peternakan yang sepemikiran sama aku karena takut dan nggak berani mungkin ya. Iya nggak sih? bisa Dan jadi mungkin atau less skill juga ya. bukan juga gini, nggak juga sih Dim. Gue mikirnya apa? Background orang tuh berbeda-beda Dim. Ya kan, bukan cuma masalah berani atau takut apa enggak, tapi lebih kadang juga realita, ya kan. Misalnya dia nggak punya pilihan, misalnya dia selulus kuliah, dia harus menanggung adiknya atau keluarganya. Ya kalau misalnya dia usaha, oke. Kalau oke, ya nggak apa-apa sih. Misalnya usaha buka warteg, itu kan income-nya tiap hari, cepet, ya kan cash flow-nya. Sedangkan kan kalau peternakan agak lama karena misalnya pengemukan minimal kita harus punya berapa bulan waktu. Sedangkan hidup terus bergulir gitu. Jadi Iya. semua itu pilihan. Atau sebenarnya bisa aja dia mengabaikan keluarganya. Cuma kan ya nggak gitulah caranya. Ya kan, kita tetap harus pulang ke keluarga kita gitu. Kita harus nanti suatu saat akan menggantikan posisi orang tua kita gitu. Jadi menurut gue itu pilihan aja. Kadang ada yang ngerasa berani kok, gue bisa kok, gue lebih hebat daripada Bismar kok, gue lebih bisa gini-gini. Tapi gue ada tuntutan, kalau enggak gue enggak seberani itu. Ya itu pilihan lo aja. Itu pilihan lo aja gitu. Emang lu kira gue benar-benar yakin berani dan 100% akan seperti ini gitu saat ini akan di titik ini gitu. Kalau bilang sukses tuh gue masih menurut gue belum sukses dan masih jauh dari kata sukses yang gue inginkan gitu. Cuma seenggaknya gue yakin dan gue mengupayakan go big or go home gitu. Dan orang-orang Sekali lain ya. ya Luar biasa, anjir. orang-orang lain tuh ya menurut gue tergantung mereka aja. Hidup itu pilihan dan tidak ada salahnya juga bekerja menurut gue. Kalau banyak juga teman-teman gue yang kerja mungkin penghasilannya lebih besar dari teman-teman gue atau gue yang usaha. Itu pilihan aja. Gitu. Ya kalau berani sih tetap ya sih berani, tapi jangan nekat sih. Gue nggak menyarankan nekat. Makanya tadi gue bilang butuh skill dan mental. Iya, betul. Lu harus berani tapi terukur. Gue kenal beberapa orang yang nekat. Ya ada yang bablas. Oke kalau sukses, kalau bablas. Iya benar. Aduh malah Dibilang, kayak kasihan. Kayak sekarang nih lagi rame utang pakai saham, bahaya tuh. Wadah. Kita nggak ngoper itu. Repot gitu. Terus nih Bang Bismart, menurut Bang Bismart teknologi revolusioner yang Bang Bismart pakai sekarang apa? Ada nggak sih teknologi yang Bang Bismart pakai yang beda lah atau yang terbaru? Kalau itu sih belum sih. Gue itu lagi mikirin banget sih. Gue kayak pengen bikin apa ya. Kayak keluar dari zona nyaman saudagar saat ini sih. Gue kepikiran harus ngapain. Kan gue sebenarnya dari dulu pengen banget punya, saudagar tuh punya platform sendiri. Jadi mereka bisa pilih kurban di aplikasi ataupun di website gitu. Cuma kemarin gue lihat budgetnya masih mahal. Terus gue kayak, ini kalau budgetnya gini tapi ternyata returnnya tidak oke, aduh gue ngeri stres nih ketika plan gue tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi gue tuh ngerasa juga harus memanage tingkat stres gue sih setelah gue pikir-pikir. Itu karena kadang kalau lu udah stressful banget tuh kemana-mana dan malah jadi nggak produktif. Gitu. Dan gue tipikal yang target man banget. Jadi ketika menurut gue nih segala macam udah sesuai segala macam, tapi tiba-tiba tidak tercapai, itu gue bisa kayak anjir stres banget gitu-gitu. Tapi gue kadang menjadikan itu pecutan. Jadi ketika gue salah atau gue kalah, oh berarti gue harus ada ruang gue untuk gue perbaiki. Masih ada hal yang harus gue improve lagi gitu. Karena gue ngerasa kalau gue misalnya mulus-mulus aja gue tanda tanya tau. Misalnya project atau kerjaan tuh mulus-mulus aja gue tanda tanya, ini ada apa nih? Kayak nggak mungkin nih gue kayak nothing works comes easy gitu loh.
Iya, benar. gitu. Terus langsung aja ya, Bung Wismart ya. Iya, Dim. Eh, untuk modal apa namanya peternak yang modal kecil ini ada peluang nggak sih aslinya? Ha. Peluang untuk mencapai apa ya yang namanya margin positif lah atau seenggaknya dia Ada, bisa terus ada, tetap ada itu ada. berarti pasti. Ada. Jadi tergantung orang. Karena gue ada beberapa temen juga yang menurut gue ya modalnya nggak terlalu besar, tapi menurut gue dia jadi besar banget sekarang gitu. Jadi itu bagaimana jangan sampai keadaan membatasi kreativitasmu untuk mencapai tujuanmu gitu. Mantap Jadi ya. gini, kalau privilege zaman sekarang kan privilege ya sering banget dibahas tuh. Bener. Privilege benar. Mungkin gue, teman-teman gue gitu punya privilege. Apapun itu privilege kan nggak cuma soal punya capital modal doang gitu kan, tapi punya yang lain lu punya waktu, lu bisa memilih gitu, atau enggak lu Iya, lu nggak punya tanggungan di rumah, lu nggak punya tanggung jawab lain, lu belum berkeluarga, mungkin itu bisa disebut privilege tergantung privilege. bagaimana orang Sudut pandang. mikirnya. Iya, Dan betul. privilege itu menurut gue lumrah, tinggal bagaimana kita melihatnya. Cuma kan yang ini kan kayak orang tuh kayak ya privilege, ya lu enak ada privilege gitu, dan kayak mereka tuh yang punya privilege mereka tuh nggak mikir kayak gini-gini, jadi mereka lebih bisa kreativitas, lebih bisa berani mengambil sikap gitu, lebih berani mengarungi kehidupan. Menurut gua, sorry to say, pemikiran seperti itu tidak akan membawamu kemana-mana. Karena lu bakalan terus kepentok sama privilege gitu. Padahal lu sebagai manusia aja lu udah jadi privilege anjir. Lu punya otak aja lu Waktunya bisa sama. jadi Iya, privilege. Iya. Lu benar. bisa mengenyam biaya, bisa mengenyam pendidikan di bangku pendidikan di bangku S1. pendidikan tinggi gitu, kuliah itu sebuah privilege karena itu nggak semua orang seperti itu. Lu bisa makan 3 kali sehari ketika hujan nggak Iya. hujan itu privilege. Jadi tergantung bagaimana lu. Karena kadang orang tuh suka kepentok gitu. Ya lu enak kayak gini, ya lu enak. Ya lu Iya, ya gue enak benar. terus lu nggak mau enak juga gitu. Jadi Iya, kadang benar. kalau di sekitar kita tuh mikirnya ya kalau dia bisa kalau dia bisa ya buat apa gue bisa gitu. Kalau nggak ya dia bisa belum tentu gue bisa. Nah itu yang kalau gue nggak kayak gitu cara pola pikirnya. Gue ya kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu. Dan kenapa mikirnya kalau misalnya dia punya privilege terus gue juga nggak bisa maju gitu dengan privilege yang gue punya. Kadang Benar. salah kaprah di situ banyak banget yang kebentok sih. Itu salah satu topik yang menarik dan menurut gue di umur 20 ke atas Sekarang. kali itu Iya. lagi rame-rame banget karena jangan sampai itu membuat lo jadi nggak kemana-mana Iya, benar. Berarti intinya gitu. mindset kita harus diubah ya, Bang ya? Iyalah, bukan Heeh. diubah mah tergantung ya karena menurut gue pikiran itu sensitif. Iya, Dim. Iya sih. Pemikiran gue Benar, belum benar, tentu benar. benar, pemikiran Akmal belum tentu benar, pemikiran Dimas belum tentu benar juga gitu. Untuk bagian orang tinggal pilih yang mana yang fit buat kita aja sih kalau gue orangnya. Karena Iya. pemikiran itu akan terus berbeda, pro kontra itu akan terus ada untuk setiap hal, ya kan? Tinggal kita aja bagaimana menyikapi. Kalau gue kayak, oh ya ini cocok nih sama gue gitu. Oh ya kayak gini cocok nih sama gue. Tinggal gue lihat gitu aja. Kalau yang berbeda bukan berarti dia salah. Tinggal kita Iya, lihat. tergantung sudut Oh ya pandang ya. udah gitu. Karena suatu saat ternyata omongan dia bener juga ya gitu. Ternyata omongan dia ada Benar. nyambungnya juga. Ya Benar. kita boleh idealis tapi harus bisa berkompromi dan mungkin berkompromi dengan realita sih. Iya, iya. Tapi aku Gitu. pernah dengar dari siapa ya? Lupa aku podcast atau baca dari mana. Kita hidup Hmm? sampai sekarang itu ya karena kita masih berkompromi sih, Bang. Kayak apa kita habit Kita hidup sampai sekarang itu ya karena kita berkompromi. dari Iya mana nggak sih? Gofar Hilman? Aduh, Bukan. lupa Iya. pokoknya aku pernah dengar dari situ. Jadi kalau kita lempeng-lempeng baik ya kita nggak akan hidup. Pasti kita ada kompromi-kompromi yang kita hilangkan atau kita tambahkan ke Mungkin situ. ya, gue nggak tahu Iya, juga karena gue bisa melihat beberapa orang juga yang saklek banget sama pola hidupnya juga ada gitu. Cuma ya siksa nanti. tergantung game anak kita gitu. Kalau gue ngerasa gue ketika gue bisa berkompromi sama beberapa hal itu gue bisa melihat dunia lebih luas Nah itu daripada sebelumnya betul. gitu.
gue bisa menerima insight klien segala macam. Karena kalau gue orangnya juga senang diskusi, senang ngobrol sih gitu. Jadi Iya gue sih. seneng aja Emang dengerin berbagai macam orang segala macam. Siapa tahu bisa masuk buat gue gitu. iya, betul. Nah, ini udah kita hampir sejam ya. Kita langsung aja nih, Mas Bismat nih. Serius lu? Udah hampir sejam loh, kita serius. Wah, anjir, nggak berasa cuy. Nggak Gue kerasa kan? gue ngoceh mulu ya, sorry. Harusnya podcast Nggak ngobrol nih masalah. kayak Lo harus kayak gitu interview kan tanya jawab nggak sih? narasumber. Kita dapat ilmu baru dari Bang Bismat ini. Waduh, Banyak amin, sekali. amin. Amin. Prospeknya gimana nih, Bang? Prospek dunia peternakan dalam hal ini bisnis penggemukan yang Mas Bismat sekarang jalani. Penggemukan salah satu yang tetap punya prospek karena bisnis sandang pangan papan tuh tetap yang apa ya, salah satu yang paling oke lah gitu. Dan di masa pandemi ini aja kan yang paling oke kan sebenarnya alat-alat kesehatan, produk health product gitu kan yang paling oke. Iya. Ya kalian bisa lihat misalnya yang tadi pada main saham bisa ngeliat kan naiknya apa HRD gimana semua. gitu. Nah, sedangkan produk peternakan tuh alhamdulillah untuk beberapa komoditi tuh nggak goyah sih, karena tetap dibutuhkan, orang tetap makan kan. Cuma emang mungkin bentuk produknya berbeda yang tadinya untuk dijual di restoran dine-in, sekarang jadi kayak ham industri banyak, bikin-bikin yang di frozen food gitu-gitu. Nah, ya salah satu untuk komoditi ayam, sapi, gitu telur itu salah satu yang tetap nggak goyah sih. Kalau domba kemarin sempat goyah, karena kan untuk segmennya kan kayak ke event, nikahan gitu kan, tempat sate kan sempat tutup pandemi gitu-gitu segala macam, waktu itu sempat goyah. Walaupun sekarang ya mungkin udah mulai Naik bounce lagi back ya. lagi normal karena orang udah pada agak bablas lah ya gitu. Nah itu iya itu yang bounce back sih. Kalau prospek tetap ada dan sebenarnya buat teman-teman yang nanti pengen usaha peternakan, pertanian, perikanan itu tinggal lihat sih di tempat kalian, di daerah kalian, di kota kalian itu market share produk-produknya tuh mana yang paling besar dan kira-kira mana yang fit sama kalian gitu. Itulah yang dijalankan dan jangan terpaku sama misalnya anak peternakan nih, kita ngobrol peternakan, jangan terpaku sama kita harus buka peternakan harus ngegemukin gitu-gitu, enggak kok, banyak juga produk turunannya gitu. Karena saudagar pun ada anak usahanya namanya Saudagar Akikah, itu kan produk turunan yang mana di kuliah tuh dulu nggak pernah dibahas tuh dulu Akikah di di bangku kuliah. Sedangkan itu salah satu prospek bisnis yang lumayan oke banget dan cukup bagus karena catering kan. Gitu. Dan itu kayak kita negara berkembang, tingkat kelahirannya masih tinggi gitu. Jadi dan mayoritas juga agamanya Muslim gitu. Nah, itu untuk akikah kan masih terbuka lebar tuh peluangnya. Gitu. Nah itu yang salah satu mikir, oh iya sih ternyata banyak. Jadi beberapa teman yang tadinya mikir cuma berternak tuh ngerawat domba doang, nggak gitu kok. Atau ngerawat sapi doang, ngerawat kambing doang, nggak gitu. Banyak yang lainnya, hasil olahannya. Banyak peluangnya. Asal banyak itu produk turunannya ya. Gitu. Yang penting kita kreatif aja, jangan sampai terbatasi lah. Mantap. Gitu. Terus harapannya apa nih buat industri peternakan ke depan, Bang? Karena lagi pandemi juga. Harapannya gimana nih? Harapannya ya kalau gue kepengennya sih semakin banyak beberapa teman-teman yang peternak gitu kan. Jadi semakin banyak juga yang menggiati karena emang permintaan itu tinggi, cuma kadang supply-nya tidak memadai, ya kan. Jadi market share-nya ini masih bisa dibagi lagi lah, masih bisa di-grab lagi. Dan di Indonesia peternakan lumayan maju sih, lumayan prospek. Dan dari sapi, domba, kambing, telur itu emang mungkin terlihat kayak bisnis kotor, tapi insya Allah menjanjikan kok. Gitu. Karena kita juga negara agraria kan dari dulu, jadi banyak juga kayak sumber-sumber pakannya tuh ternak itu kan juga banyak tersedia. Hasil limbah olahan pertanian dan limbah olahan pabrik apa segala macam zaman sekarang bisa dimanfaatkan semua jadi ternak, gimana kitanya pinter-pinternya aja. Siap. Aku mau nambahin, Mal. Udah hampir sejam nih, Mal. Satu lagi sih mungkin ini kan tadi harapannya untuk industri peternakan
atau peternakan. Kalau harapannya atau rencananya Bang Bismart sendiri nih untuk bisnisnya Bang Bismart nih, kayak gimana nih ke depannya? Wow, ya Mantap, semoga Gin. kalau saudagar kami semoga bisa tumbuh semakin besar, bisa Amin. semakin memberikan dampak positif untuk masyarakat di Indonesia, terutama mungkin di sekitaran tempat kami gitu, dan juga mungkin lebih bisa menjadi pintu rezeki bagi banyak orang gitu. Semoga bisa jadi perusahaan yang besar dan kita bisa ekspansi ke beberapa bidang Amin. lainnya gitu. Terutama ya di bidang peternakan juga sih. Amin. Amin. Ya, Mas Bismart, terima kasih banyak waktunya yang Iya, sudah diberikan. sama-sama. Thank you banget Selamat nih Thank you banget for Bang invitation. Bismart. Ya, Sama-sama, Ya, sama-sama. semoga teman-teman yang dengerin podcast ini banyak sekali manfaat dari wejangan dari Bang Bismart gitu ya, pengusaha Amin, muda amin. kita. Waduh, Ya, amin ya Allah. terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Bismart. Selamat malam. Ya, thank you Dim, thank you Selamat malam. Akmal, thank you Informal Podcast. Yuk. Sukses ya, sehat-sehat.